Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakalan bahas passive voice, fungsi, pengertiannya, contohnya kayak gimana. Let's check it out. Kalian yang punya bukunya jangan lupa dibuka Bridge Grammar 2. Nah, di sini ya ini di halaman 9 nih, halaman pertama banget. Kita bakalan bahas passive voice. Well, yang pertama kita bakalan bahas pengertian passive voice itu apa sih? Oke, passive voice di sini adalah dimana subjeknya itu dikenai pekerjaan. Nah, sebelum kalian tahu nih lebih dalam lagi tentang passive voice, kalian harus tahu dulu apa sih bedanya kalimat aktif dan pasif. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalian harus tahu dulu kalimat aktif dan pasif. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua kalimat, yaitu kalimat aktif dan pasif. Nah, aktifnya tuh kayak gimana? Nah, kalau aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Kayak contohnya, Vena nih, atau gue ya, saya menolong si Roger. Kan? Nah, artinya bermaknanya berarti me atau ber. Tapi kalau di kalimat pasif dia bakal ditukar atau dibalik. Jadi Roger di. Nah, maknanya adalah di atau ter. Ditolong oleh Vena gitu. Jadi passive voice itu tuh kebalikannya, si subjeknya yang dikenai pekerjaan. Sekarang gimana sih rumusnya? Rumusnya yaitu yang pertama si subjek di plus verb 3 atau past participle baru by siapa. Yang paling penting di sini adalah be verb 3-nya, si polanya. Oke, jadi polanya di sini adalah be plus verb 3. Be plus verb 3 ya. Oke. Terus di sini note-nya ya, S-nya adalah subjek, B-nya auxiliary verb seperti am, is, are, was, were, has been, have been, will be, dan lain-lain. Nah, si verb 3-nya itu adalah past participle, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Kalian bisa lihat ya di sini irregular verb. Kata kerja bentuk ketiganya apa aja, kita lihat coba ya. Nah, terus selain kalian tahu rumusnya atau polanya, kalian harus tahu juga tentang syarat passive voice-nya itu sendiri. Yaitu yang pertama kalimatnya harus verbal. Jadi kalau kalimat nominal itu nggak bisa dipasifin. Nah, verbnya yang digunakan adalah verb yang membutuhkan objek atau transitive verb. Jadi verb yang digunakan adalah transitive verb. Gimana cara membentuknya? Oke, pastikan syaratnya terpenuhi. Oke, kita buat coba kalimat aktifnya ya. Oke, contohnya misalnya read a newspaper. Nah, ini adalah kalimat aktif yang bentuk tensesnya adalah simple present. Terus kita lihat nih di sini polanya kayak gimana. Kita lihat simple present kan yang kita pakai adalah yang ini. Berarti kita bakal ubah ke sini polanya. Oke, pastikan syaratnya terpenuhi. Tadi udah terpenuhi ya. Dia di sini ada subjeknya, my dad. Terus ada verbnya reads yang bentuknya simple present. Terus ada objeknya ya, newspaper. Kang kecilin. Bruh. Nah, terus setelah itu tarik posisi objek menjadi subjek. Di sini mana objeknya, yaitu newspaper ya. Kita bakal tarik a newspaper. Oke. Nah, kita lihat lagi sini. Terus tentukan tensesnya. Tensesnya tadi apa? Simple present kan. Nah, polanya ini newspaper jadinya apa? Is, am, atau are. Is ya, karena dipakai untuk benda. Kalau am dipakai untuk I, kalau are dipakainya you, we, they. Berarti kita pakainya is. Oke, newspaper is. Nah, baru verb 3-nya apa? Kita lihat, cek verb 3 di sini. Cari verb 3-nya read dari huruf R. Oke, ada nggak read? Oke, di sini ya. Read verb 3-nya tetap read. Oke, kita pakai read by my dad. Oke.
Gampang kan? Nah, udah gitu aja, gampang ya. Lagi ya, saya kita pakai contoh lain. Oh ini udah ada contohnya. Contoh kalimatnya misalnya simple past. He wrote. Dari mana wrote? Nah, kita lihat di sini wrote itu adalah verb 2 dari write. Jadi kalian mesti udah tahu verb 2, verb 3-nya apa ya. Nih, wrote itu adalah verb 2 dari write. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu kayak gimana sih simple past itu. Kalian bisa nonton di video sebelumnya ya. He wrote an article. Ini aktifnya. Itu berarti artinya dia menulis sebuah artikel. Nah, kita bakal pasifin. Jadi, sebuah artikel ditulis oleh dia. Nah, kita pakai nih. Yang tadi kan caranya si objek ditarik ke subjek. Nih, kita tarik nih. An article. Terus, write-nya kita ganti. Wrote-nya ya, I mean. Ini simple past wrote, jadi was. Benar kan? Di sini ada was. Nah, verb 3-nya kita lihat di sini. Verb 3-nya apa dari write? Yaitu written. Oke. Was written by, ini kurang tag, him. Oke. Kayak gitu. Gampang kan? Kalian bisa perhatiin contohnya di sini ya. Tergantung tensesnya. Oke, terus kita bahas di simple future ya contohnya. Simple future ini terdiri dari subjek will, baru verb 1. Will write an article. Nih, kita masukin aja ke simple future yang ini. Bahkan jadi will be verb 3-nya apa? Oke. Contohnya berarti jadi kita tarik dulu an article-nya. An article. Oke, subjeknya tarik objeknya ditarik ke subjek. Terus ada will-nya. Nah, sama ya kayak di sini, simple future. Will. Will. Terus ada be-nya juga. Will be. Oke. Verb 3-nya adalah written by him. Kayak gitu, guys. Gampang ya. Kayak lagi. Sekarang ke present perfect. Kita lihat present perfect di mana kah dia? Oke, di sini. Dia pakai has atau have been verb 3. Oke, di sini ada dia sudah menulis artikel. Oke, nah artikel ini ditarik ke subjek. An article. Nah, terus apa kata dia? Present perfect-nya has been. Ya, has been written by him. Nah, kayak gitu guys, gampang ya. Jadi kita mesti tahu dulu contoh-contoh tensesnya. Present continuous itu seperti apa, simple present itu seperti apa, present perfect itu seperti apa. Nanti baru kalian bisa buat pola kayak gini. Jadi intinya yang paling penting adalah si pasif itu syaratnya harus terpenuhi dulu. Kalimat verbal, ya nggak bisa kalimat nominal. Terus verb yang digunakan adalah verb transitive. Oke. Lalu pembentukannya pastikan dua syarat ini terpenuhi. Nah, baru ditarik si objeknya menjadi subjek. Oke. Baru tentuin tensesnya. Jadi kalian harus sudah tahu nih tenses ini. Yang paling penting di sini adalah ini ya. Be plus verb 3. Oke, selamat mencoba guys di rumah. Passive voice itu ternyata sangat berhubungan banget sama bridge grammar 1 guys, dimana semua tenses yang ada di passive voice ada di sini. So buat kalian semua langsung aja dapetin bukunya ya. Buat kalian semua yang mau latihan lebih lanjut bisa langsung buka bukunya, atau kalian bisa akses di web www.englishwithmissvena.com, di Instagram atau di YouTube channel.